Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan pembahasan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu membahas contoh soal dari nomor C sampai nomor I. Oke, kita langsung saja ya. Untuk jawaban soal bagian C. Nah, C ini pertanyaannya adalah jarak dari titik A ke garis CE. Nah, berarti kan di sini sebenarnya sudah ada pembahasannya, tapi Ibu akan menjelaskan ulang. Oke, yang ditanyakan adalah jarak dari titik E ke garis CE, maka kita harus tahu dulu mana yang dimaksud dengan jarak dari titik E ke garis CE. Nah, oke, ini kan pertanyaannya ya. Jarak dari titik C, jarak dari titik C, jarak dari titik A ya. Jarak dari titik A ke garis CE. Oke, jarak dari titik A ke garis CE. Perhatikan baik-baik. Oke, ini yang kita sebut titik A dan kita cari garis CE. Ini garis CE ya, ini E, ini C. Maka kita buat garis dari E ke C. Oke. Nah, ingat bahwa kalau mau tahu jarak dari titik E ke garis CE, maka jarak dari titik A ke garis CE, maka kita harus tarik garis dari titik A ke garis CE, di mana garis itu membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Itulah yang disebut gariskan. Oke. Nah, berarti kan kita harus mencari tahu jarak dari A ke, misalnya Ibu, misalkan ini K ya, disamakan dengan jawaban pada buku. Berarti kita harus tahu panjang dari A ke K itu berapa. Nah, caranya gampang. Ini kita tinggal buat garis bantuan di mana agar si garis ACE K-nya ini tuh membentuk sesuatu dalam bidang. Nah, ini kan ada garis AC. Kita tarik lagi dari E ke G. Oke. Perhatikan baik-baik. Sehingga sebenarnya ini tuh membentuklah bidang. Bidangnya itu ya adalah bidang ACGE. Benar ya? Jadi ini akan terbentuk bidang ACGE. Oke, kita perhatikan baik-baik. Ibu tulis di sini aja ya, bagian C. Berarti kan ada bidangnya itu persegi panjang, di mana di sini ada A, kemudian C, kemudian G, kemudian E. Nah, lalu ada diagonal bidangnya. Diagonal bidangnya itu adalah EC ya. Nah, EC. Oke, yang mau kita cari adalah garis yang tegak lurus dari titik A ke garis EC. Ini kan kayak gini. Nah, ini K misalnya. Jadi kita harus cari tahu AK berapa. Ini sebenarnya kita menggunakan konsep luas segitiga. Perhatikan baik-baik. Ini dari sini ke sini berarti kan, dari kita tahu panjang dari mana ke mana sih? Kita tahu panjang dari G ke C. Panjang dari G ke C itu kan berarti panjang rusuk kan? Berarti 10 di sini. Oke, kita tahu di sini 10. Kemudian dari E ke G, perhatikan baik-baik. Dari E ke G ini adalah diagonal. Diagonal apa nih E ke G? Diagonal bidang. Diagonal bidang kan? Diagonal bidang. Sehingga kalau diagonal bidang, rumusnya apa? Sisi akar 2. Kalau sisi akar 2 berarti 10 akar 2. Sehingga kita tahu EG itu adalah 10 akar 2. Oke. Nah,
Kemudian kita juga bisa tahu panjang dari E ke C. Coba perhatikan baik-baik, panjang dari E ke C itu berapa? Ini bisa juga dicari E ke C. E ke C ini tuh sebenarnya adalah suatu diagonal juga. Diagonal apa? Perhatikan baik-baik. Ini dari E ke C, dia melewati ruang di dalamnya, maka ini disebut diagonal ruang. Oke, ini disebut diagonal ruang. Sehingga kita tahu kalau diagonal ruang itu sisi akar 3, maka nilainya adalah 10 akar 3. Oke, kita tahu ini dari E ke C itu 10 akar 3. Dengan memanfaatkan semua angka yang ada di sini, kita bisa menentukan panjang dari A ke K atau AK. Nah, sekarang kita pakai konsep luas. Perhatikan baik-baik. Luas segitiga AEC pasti akan sama dengan luas segitiga ECG. Betul nggak? Perhatikan baik-baik. AEC, ini kan segitiga yang ini. Oke, Ibu coba arsir ya. Oke, ini kan sebenarnya ini adalah segitiga, ini segitiga AEC. Lalu yang ini segitiga ECG. Luasnya akan sama, kenapa? Karena ini adalah segi persegi panjang yang dibagi oleh suatu diagonal bidang, sehingga membentuk dua segitiga yang sama panjang. Oke, luas segitiga AEC. Luas segitiga AEC bisa dicari dari rumus segitiga. Rumus segitiga itu adalah alas kali tinggi. Oke, alas kali tinggi. Alas dan tinggi itu adalah suatu panjang dari segitiga yang saling tegak lurus. Sehingga, perhatikan baik-baik, kita bisa membuat kalau kita misalkan EC ini sebagai alasnya, maka tingginya itu akaknya, benar kan? Kalau kita misalkan AC ini alasnya, maka AE ini tingginya. Sehingga kita tahu bahwa rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah. Karena kita butuh AK, maka kita pakai alasnya itu yang ini nih, yang EC. Berarti setengah kali 10 akar 3 dikali tinggi. Tingginya yang ini kan berarti dikali AK. AK ini yang mau kita cari panjangnya. Dikali luas ECG. ECG. Luas ECG ini kita manfaatkan yang mana? Alas dan tingginya. Manfaatkan yang sudah ada di soal atau yang tadi kita sudah cari bersama. Berarti kita manfaatkan alasnya itu 10 akar 2 atau alasnya itu EG dan tingginya itu BC atau tingginya berarti berapa? 10. Oke. Perhatikan baik-baik, lanjut. Berarti jadi gimana? Setengah, maaf, langsung aja ya. Setengah kali 10 akar 3 hasilnya berapa? 5 akar 3 dikali AK sama dengan, ini jadi berapa nih? Ini 5 kali 10 berarti berapa? Ini 5 kan, 10 bagi 2. Jadi 50 akar 2. Oke, perhatikan lagi. Berarti AK sama dengan 50 akar 2 per 5 akar 3. Sehingga didapat AK sama dengan 50 dibagi 5, 10. 10 akar 2 per akar 3. Kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Bukan samakan penyebutnya, kita rasionalkan penyebutnya. Berarti dikali akar 3 per akar 3 ya. Sehingga didapat AK sama dengan 10 akar 6. Akar 6 dari mana? Akar 2 kali akar 3. 10 akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Jadi jawabannya adalah 10 per 3 akar 6. Paham sampai sini? Oke, paham ya? Yang C sudah selesai. Oke, perhatikan baik-baik. Lanjut kita ke bagian nomor D ya. Oke, apa yang ditanyakan di D? Ini Ibu hapus lagi ya.
Kalian nanti bisa mencatat dengan melihat kembali video yang Ibu upload. Oke. Nah, lanjut sekarang kita bahas bagian D. Bagian D ini adalah titik A ke bidang B, C, G, F. Oke. Kita lanjut bahas bagian D ya. Bagian D ini adalah pertanyaannya jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F. Jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F. Oke, B, C, G, F yang mana kita cari? Ini B, ini C, ini G, ini F gitu ya. Oke, ini bidang B, C, G, F. Nah, kita harus mencari tahu jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F. Ini bidang B, C, G, F-nya ya. Oke. Nah, ya perhatikan dulu baik-baik. Kita cek dulu yang D ini apa yang diminta. Oke. Nah, sekarang kita tahu di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwa jarak dari suatu titik ke suatu bidang, kita bahas ini yang D ya. Oke, Ibu tulis lagi ya. Jarak, ini bagian D. Jarak dari suatu titik ke bidang adalah garis tegak lurus dari titik ke bidang tersebut. Adalah garis tegak lurus dari titik ke bidang tersebut ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kita kan punya titik A. Kita punya titik A, kita punya bidang B, C, G, F. Nah, sebenarnya ini tuh gampang. Gimana caranya? Kita bisa menarik garis dari titik A ke bidang B, C, G, F, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau misal Ibu membuat garis yang pertama dari A ke C, oke, apakah sudut yang terbentuk membentuk sudut 90 derajat? Yang ini? Oke, jawabannya adalah tidak ya. Ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Sekarang, apakah dari A ke tengah-tengahnya di sini membentuk sudut 90 derajat? Tidak juga, tidak membentuk 90 derajat. Apakah dari A ke sini, ke atas, ke tengah-tengah di sini membentuk sudut 90 derajat? Misalnya Ibu gambar kayak gini, nampaknya tidak juga ya, tidak membentuk sudut 90 derajat. Oke, lalu sebenarnya yang mana yang dimaksud jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F? Jawabannya adalah ini, perhatikan baik-baik. Dari A ke bidang, ini kan sebenarnya masuk ke bidangnya juga kan, masuk ke bidang B, C, G, F juga kan ke sini itu. Ini masih dalam titik ujung di bidang BCGF. Ini membentuk sudutnya berapa? 90 derajat atau tegak lurus. Sehingga kita dapat masih menyimpulkan jarak dari titik A ke bidang BCGF adalah AB. AB itu berapa? 10. Oke, atau 10 sentimeter ya, kemarin ada sentimeternya. Paham? Tampaknya paham ya untuk soal bagian D. Lanjut ke soal bagian F. Jarak dari titik F ke bidang BDE. Jarak dari titik F ke bidang BDE. Oke, maaf. Jarak. Salah. Yang ini yang E ya? Oke, jarak dari titik A ke bidang BDHF. Jarak dari titik A ke bidang BDHF. Oke, ini A, kita cari bidang BDHF yang mana? Ini B, ini D, ini H, ini F, gitu kan? Ini bidang BDHF. Oke. Inilah bidang BDHF. Kita harus mencari tahu jarak dari titik A ke bidang BDHF. Berapakah jaraknya? Caranya sama.
adalah dengan menarik garis lurus dari titik A ke bidang BDHF. Sepertinya nampaknya sama seperti tadi. Coba perhatikan baik-baik. Ini ada titik A, lalu ada bidang BDHF, ini kan, ini A ke bidang BDHF. Perhatikan baik-baik. Nah, ke sini. Ini kan, ini bidang BDHF kan. Dia akan membentuk sudut berapa nih? Sudut 90 derajat. Misalkan Ibu ini tulis AO. Jadi, untuk yang soal bagian E, jarak dari titik A ke bidang BDHF adalah AO. Kenapa AO? Karena dari A ke O membentuk sudut 90 derajat. Sehingga dapat disimpulkan, kita tulis bersama-sama, berarti kan kita mau cari tahu panjang AO kan? AO sama dengan, perhatikan baik-baik, AO itu adalah setengah dari panjang AC. Dan AC ini adalah apa? AC adalah diagonal bidang. AC adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu berapa nilainya? Rusuk akar 2, maaf. Sisi akar 2 atau rusuk akar 2. Sehingga jawabannya adalah 10 akar 2 untuk nilai AC ya. Sehingga di sini setengah dikali 10 akar 2. Hasil akhirnya adalah 5 akar 2. Paham? Oke. Nampaknya paham untuk soal bagian E. Sekarang lanjut ke soal bagian F. Titik A ke bidang BDE. Titik A ke bidang BDE. Oke, kita cari tahu dulu titik A, lalu kita cari tahu mana yang dimaksud dengan jarak dari titik A ke bidang BDE. Kita cek apa yang dimau di sini, yang F ini. Oke, kita ikut pembahasan yang di sini aja ya. Yang F sambil dijelaskan di sini. Oke. Di soalnya itu adalah jarak dari titik A ke bidang BDE. Oke, perhatikan baik-baik. Kita cari tahu dulu berarti mana A. Ini A-nya kan. Ini A, ini bidang BDE. B, E. Ini bidang BDE-nya kan. Nah, kemudian kita harus cari tahu di manakah kita harus cari tahu di manakah yang dimaksud dengan garis tegak lurus dari A ke bidang BDE. Ini kan bidang BDE-nya. Nah, ini nih sebenarnya ke sini nih. Oke, ini di sini itu sebenarnya dia punya apa sih namanya? Punya tinggi si segitiganya. Oke. Sehingga ini membentuk sudut 90 derajat. Kebayang nggak sama kalian? Oke, jadi ini tuh sebenarnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, berarti kan kita itu pada dasarnya ingin mencari panjang dari A ke T kan? Karena AT ini kita anggap sebagai jarak dari titik A ke bidang BDE. Oke. Jarak dari titik A ke bidang BDE. Oke, kita simpulkan jarak dari titik A ke bidang BDE ini adalah AT. Kenapa AT? Karena A ke T ini membentuk sudut 90 derajat dari titik A ke bidang BDE. Oke. Nah, untuk mempermudah, seperti tadi, kita menggunakan bantuan persegi panjang. Oke, kita menggunakan bantuan persegi panjang. Berarti kan sebenarnya kalau kita ilustrasikan di sini, oke, ada persegi panjang kan, di mana persegi panjangnya itu adalah ACGE. Oke, kita tulis. Jadi di sini A, di sini C, di sini G, lalu di sini E.
Nah, kemudian ada garis melintang panjang dari A ke G. Dari A ke G ini adalah diagonal apa? Diagonal ruang. Oke, perhatikan ini kan A, ini G. Dia itu diagonal ruang. Sehingga sebenarnya kita tahu kan, kita sudah tahu GC berapa. GC ini 10, karena rusuknya kan. AC ini tuh kan yang ini ya. AC itu AC itu adalah diagonal bidang. Kalau diagonal bidang berapa? 10 akar 2. Lalu AG itu berapa? 10 akar 3 karena diagonal bidang. Oke, ada lagi nih di sini itu dari E ke R. Oke, dari E ke R yang kita belum tahu berapa. Di mana E ke R ini merupakan tinggi dari segitiga BDE ya. Oke. Nah, ini R. Ini R ya. Ini T. Kita harus cari tahu panjang dari AT. Oke, kita mau cari tahu nih panjang AT nih. Sebelumnya, kita harus cari tahu dulu panjang AR. Di sini diberi keterangan nih. Garis AG berpotongan AG berpotongan tegak lurus dengan garis ER di titik T. Oh, jadi ini itu nih ya, perhatikan baik-baik. Ini tuh tegak lurus nih, mereka tuh saling tegak lurus. Sehingga jarak dari A ke bidang BDE adalah AT. Ya, ini benar. Oke. Sekarang kita harus cari tahu dulu panjang dari E ke R. Panjang dari E ke R itu adalah, perhatikan baik-baik ya. Panjang dari E ke R. Ini sepertinya Ibu gambar dari E ke R-nya itu kurang bagus deh. ER. Kita cari tahu dulu panjang dari E ke R. Berarti kan ER ini sebenarnya, ini kan garis miring ya. Dengan menggunakan Pitagoras, ER ini sama dengan AR kuadrat ditambah AE kuadrat. Betul kan? Oke. AR. Perhatikan baik-baik berapa AR. AR ini tuh kan sebenarnya ini ya, dari A ke R. Dari A ke R ini sebenarnya adalah setengah dari diagonal bidang. Setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya kan 10 akar 2 kan AC. Dari A ke C ini kan 10 akar 2. Maka dari A ke R ini sebenarnya kan setengahnya kan. Setengah dikali 10 akar 2. Jadi 5 akar 2. Oke, paham? Jadi kita tahu panjang AR. Panjang AR ini 5 akar 2 dikuadratkan. Itu kan? Ditambah AE. AE-nya itu, ini AE-nya mah udah tahu dong, 10. Ditambah 10 kuadrat. Berarti berapa nih? 5 pangkat 2 berapa? 25. 25 kali 2 ya. 25 dikali akar 2 kali akar 2, 2. 25 kali 2 ditambah 10 pangkatnya berapa? 100. Berarti kan jadi 50 ditambah 100. 50 ditambah 100 itu berapa? 150. Berarti 150 itu 25 dikali 6. Dapat kita simpulkan panjang ER adalah 5 akar 6. Oke. Kita tahu panjang ER-nya itu adalah 5 akar 6 ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah tadi kita sepakat mau mencari AT kan? AT. Dengan diketahui ER 5 akar 6, kita bisa memanfaatkan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga. Oke, perhatikan baik-baik. Ini kan ada segitiga
ARE kan. Coba luas segitiga ARE. Luas segitiga ARE ini kan sebenarnya kalau menggunakan rumus luas segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi. Kita pakai alasnya yang ini dulu nih, yang AR. Berarti setengah dikali AR dikali tinggi. Tingginya AE. AE itu tingginya kan, karena dia membentuk sudut 90 derajat dengan AR. Dikali tinggi AE. Berarti jadi berapa nih? Setengah dikali AR udah tahu kan tadi AR 5 akar 2. Dikali 5 akar 2 dikali AE-nya itu 10. Oke. Berarti kan ini dibagi jadi 5 ya. 5 kali 5 berapa? 25. Berarti 25 akar 2. Nah, kita kan tahu luas segitiga AR itu 25 akar 2. Ini kita manfaatkan untuk mencari panjang AT dengan menggunakan luas segitiga ARE-nya, alas dan tingginya yang berbeda. Maksud berbedanya itu gimana, Bu? Perhatikan baik-baik. Luas segitiga ARE ini kan rumus lainnya. Oke, kita tulis lagi setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah dikali alas. Alasnya bisa menggunakan ER kan? Berarti setengah dikali ER dikali tingginya apa kalau alasnya ER? Di tingginya AT. Berarti setengah dikali ER itu tadi berapa? 5 akar 6. Dikali AT. Maaf, ininya kita tulis lagi ke sini ya. 25 akar 2, 25 akar 2. Oke. Oke. Karena ini sepertinya perlu pembahasan yang agak panjang, Ibu akan lanjutkan di sini ya. Lanjutkan dari sana itu kan berarti 25 akar 2 sama dengan setengah dikali 5 akar 6 dikali AT. Ini kan, kayak gini kan. Nah, kita kan mau cari panjang AT. Oke, ini gimana caranya duanya hilang? Kalau kita ingin duanya hilang, maka dikali silang kan ke atas, ke sini. Duanya dikali silang. Bu, pusing maksudnya apa? Oke, maksudnya gini, 25 akar 2 sama dengan 5 akar 6 AT per 2 kan. Duanya kan bisa dikali silang ke atas. Jadi 50 akar 2 sama dengan 5 akar 6 kali AT. Oke, lanjut. Berarti 50 akar 2 per 5 akar 6 sama dengan AT kan. Ini coret-coret. Berarti berapa? 20. Maaf, 10 ya. 10 akar 2 dibagi akar 6 berapa? Akar 2 dibagi akar 6 itu jadi akar 3 kan di bawah 10 per akar 3. Bu, dari mana ini akar 3? Yang atas dibagi akar 2, yang bawah dibagi akar 2. Yang atas dibagi akar 2 itu kan 1, yang bawah dibagi akar 2 itu akar 3. Oke, kita rasionalkan. Berarti kalau dirasionalkan, ini dikali akar 3 per akar 3 ya. Dikali akar 3 per akar 3, jadi 10 per 3 akar 3. Itu adalah AT. Oke, inilah jawabannya. 10 per 3 akar 3. Sama dengan catatan yang sudah kalian tulis di buku catatan kalian ya. Oke, sama ya jawabannya. 10 per 3 akar 3. Kita lanjut ke soal bagian G. Ini hapus ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang G. Apa pertanyaan yang G? Yang G itu pertanyaannya adalah jarak AE ke CG. Jarak dari AE ke CG. Oke, kita lihat AE itu yang mana, CG itu yang mana. Oke, ini AE kan? Ini AE. Ini apa? CG.
Jarak dari AE ke CG ini, bagaimana caranya? Mereka membentuk sudut 90 derajat kan? Oke, berarti kita tarik garis dari AE ke CG, di mana harus membentuk sudut berapa? Sudut 90 derajat. Coba perhatikan baik-baik. Di kunci jawaban yang sudah kalian tulis, ada sedikit kesalahan. Kan sebenarnya jarak dari AE ke CG ini tinggal tarik garis ini kan. Tinggal tarik garis ini dari A ke C kan. Tinggal tarik garis dari A ke C. Udah tahu ini mah gampang. Dari A ke C itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu berapa? 10 akar 2 atau 10 akar 3? Sisi akar 2. Sisi akar 2 itu apa? 10 akar 2 ya. Jadi jawabannya 10 akar 2. Bukan 10 akar 3. Paham? Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Yang H. Oke, bagaimana untuk pertanyaan yang H? Yang H itu jarak dari bidang A, B, C, D ke bidang E, F, G, H. Oh, ini mah gampang. Jarak dari bidang A, B, C, D. Oke. Kita cek bidang A, B, C, D yang mana ini kan? A, B, C, D. Ini kan bidang A, B, C, D. Kemudian ke bidang E, F, G, H. F, G, H. Ini kan bidangnya. Nah, kita tahu untuk menghitung jarak, ini bagian G, ini maaf ya, ini bagian H. Yang H itu jarak antara dua bidang adalah tarik garis lurus dari bidang ke satu ke bidang yang lainnya. Sehingga tarik garis lurus dari satu bidang ke bidang yang lainnya kan. Nah, mana yang dimaksud tegak lurus? Ya ini aja. CG ini kan tegak lurus kan? Ini ke sini bentuk tegak lurus, ini bentuk tegak lurus. Atau dari sini ke sini juga sama. Ini membentuk apa? Tegak lurus dan tegak lurus. Sehingga dapat kita simpulkan panjangnya berapa? 10 cm. Oke, paham? Kalau nggak salah soalnya itu ada satu lagi sampai I ya. Oke, kita cek yang I itu pertanyaannya apa sih? Oh, ini ada pertanyaan yang double ya. Dia sama hanya sama. Oke. Sudah ya? Sepertinya sudah cukup jelas yang Ibu sampaikan mengenai pembahasan kita. Selanjutnya adalah kalian harus menonton untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita bahas bersama-sama, atau maaf yang Ibu bahas. Nah, selanjutnya kalian harus mencoba latihan soal. Nah, latihan soalnya ini di sini ada soal nomor 1, 2, dan selanjutnya. Tapi Ibu mau kalian mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Latihan soal nomor 1, silahkan dikumpulkan di LMS maksimal hari ini ya. Hari ini di jamnya bisa kalian cek masing-masing di LMS. Dan semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.